Saya Gregorius Tuas SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SMP Negeri 1 Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam menuntut kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat murid berada, baik itu kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Dasar pendidikan selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti merupakan kunci untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan hidup atau harmoni. Pendidikan haruslah berpihak pada murid dan pendidik harus menghamba pada murid. Segala sesuatu yang dilakukan harus ikhlas dan berpusat pada murid dan dapat memerdekakan murid. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi, berinovasi, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Awalnya saya memperlakukan siswa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama guru. Semua telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan target kurikulum. Semua terjadwal. Dalam arti, semua berpusat pada guru dan murid harus mengikuti apa yang sudah diatur dan dibuat oleh guru. Mula-mula memang saya meyakini bahwa siswa adalah kertas kosong yang harus dijajali dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah untuk mentransfer pengetahuan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Awalnya saya percaya semua yang direncanakan dan disajikan oleh guru adalah suatu keharusan. Penyajian pembelajaran di dalam kelas didominasi oleh guru dan siswa dituntut untuk harus mengikutinya. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Saya lebih fokus ke tuntutan kompetensi yang sudah diatur dalam kurikulum dan perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang ditulis kurikulum. Yang saya berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya sadar bahwa pembelajaran harus bisa berpusat pada murid dan memerdekakan murid. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mencerahkan pemahaman yang selama ini saya yakini. Murid harus diberi kebebasan berinteraksi dengan sumber belajar yang beragam dan dapat memerdekakan murid. Pendidikan bukanlah sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi harus dapat dibuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya.
Pembelajaran tidaklah statis, namun dinamis. Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berorientasi pada peserta didik adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Yang saya bisa segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang bisa saya segera terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, satu, saya akan meningkatkan kredibilitas saya atau perilaku yang diteladani serta kedisiplinan waktu dalam pelayanan kepada siswa sebagai suri teladan. Dua, pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitar. Tiga, memperkuat pendidikan karakter di dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak. Empat, penguatan tugas pembelajaran akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa. Lima, selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang dipandang perlu guna pengembangan kualitas pembelajaran murid yang berpusat pada kebutuhan murid. Terima kasih.